Obrolan psikologi, santai, tapi tetap serius. Selamat datang di Siket, episode yang unik ya, lagi-lagi unik. Saya baca judul nggak cabul, aman. Saudara kali ini lagi hobi yang lain sepertinya. Selamat datang di Siket Podcast, tempat di mana otak, emosi, dan realitas sosial kita semua ditabrak sama damkar katanya. Ini topik lagi hangat, di mana seorang ibu-ibu, saya lihat videonya ya, naik mobil bener-bener kencang ya, mungkin sekitar 1-2 km per jam. Ada damkar di belakang yang udah sirenenya nyala, udah tegang. Di sebelahnya api berkorban. Orang-orang lagi asik bikin video, kali-kali viral. Bukan asik bantuin ambil air, tapi sibuk bikin video. Ini otak-otak udah otak nempel di video ya masyarakat kita sekarang. Makin hari makin gak karuan. Kemudian karena damkar udah makin tegang dan si ibu juga gak maju-maju, mobilnya tetap jalan pelan, akhirnya dibantu oleh damkar. Damkar selain membantu memadamkan api juga sekarang membantu mendorong mobil dari belakang biar mobilnya maju. Dan yang terjadi akhirnya penuh kontroversi ya. Video ini lagi-lagi video ini ada yang mengunggah. Masyarakat kita paling cepat kalau bikin video. Kalau bantuin orang mungkin nomor sekian sekarang ya. Sekarang kalau ada tragedi yang pertama keluar video atau handphone dulu. Rekam dulu lah, kali-kali besok viral. Masalah ceritanya bantu atau tidak urusan nanti. Yang penting kamera nyala. Ya, akhirnya petugas memberikan klarifikasi karena ini sudah kondisinya memang cukup berbahaya ya. Apinya makin besar, mobilnya nggak maju-maju. Seperti biasa kita akan ulas nanti secara psikologinya kenapa sih kondisi-kondisi ini terjadi. Dan kita akan ditemani oleh psikolog keluarga kita. Ibu Pauline silakan. Iya, terima kasih Pak Ber nih. Bikin saya gregetan juga nih. Tapi saya juga ibu-ibu, gimana ini ya? Jangan-jangan kenalannya nih. Waduh, mesti cross check dulu. Jangan-jangan ibunya di dalam lagi ngerekam kobaran api tuh makanya pelan-pelan. Iya, betul-betul. Keduanya berarti ya. Bahaya sekali nih. Kan itu ada suara-suara bahkan di luar ya. Wah sayang itu apinya gede, sayang kalau nggak direkam. Keren ya. Masyarakat kita hebat-hebat banget itu kalau dengerin videonya ya. Wah sayang kalau nggak direkam. Jadi kalau teman-teman pengen tahu videonya masih banyak beredar ya. Masih banyak beredar, kata kuncinya bisa pakai ibu-ibu dihantam mobil pemadam kebakaran. Dan ini bukan sinetron ya, kita akan ulas secara psikologinya. Iya. Saya mau tanya nih Bu Pauline, pertanyaan pertama nih, kalau boleh jujur ya. Kira-kira ibu-ibu ini lihat mobil damkar, dengar sirine atau sibuk sama apinya? Saya membayangkan kalau diri saya menjadi ibu-ibu tersebut ya. Itu pasti pertamanya dia mendengarkan sirine. Ya, karena kan kebakarannya entah di mana, barangkali masih dalam perjalanan dan sebagainya. Tetapi yang pertama dia dengar pastinya yang begitu mengena adalah suara sirine dari pemadam kebakaran tersebut. Ada potensi nggak itu suara musik full musik gitu? Jadi nggak dengar asik. Nah, di dalam mobilnya ya. Iya, lagunya enak gitu. Ya. Ya itu yang harus dicek lagi. Lagi jedak-jeduk ya. Betul ya. Apakah dia di dalam mobilnya begitu menikmati sampai dia tidak memutar musik sampai kenceng sampai akhirnya dia tidak tahu bahwa di luar sana orang begitu heboh meminta dia untuk minggir karena ada pemadam kebakaran yang mau lewat dan mau menyelamatkan banyak jiwa, banyak orang. Berarti ini kemungkinan denger ya. Terus kira-kira nggak minggirnya kenapa ya Bu? Ya ini mungkin beberapa sebab ya, karena kalau dia tidak minggir karena mungkin posisi jalan juga bisa ya, posisi jalan mungkin kondisi jalannya mungkin kecil, sempit, sedangkan jalan itu harus dilewati pemadam kebakaran yang begitu besar, nah mungkin dia juga bingung mau kemana, atau juga dia panik jadi dia bingung, kalau panik itu orang tidak bisa membuat keputusan. Apa yang harus dia perbuat, sedangkan di luar sana orang sudah begitu heboh, bahkan marah-marah dan sebagainya. Nah, dicampur dengan berbagai perasaan seperti itu, dia akhirnya bingung, tidak tahu, freezing. Jadi dia akhirnya merasa freeze ya, tidak tahu apa yang harus dia lakukan.
Kalau dari klarifikasi ibu-ibunya kan dia bilang sebenarnya dia mau minggir ke samping tapi terlalu banyak kendaraan bermotor. Yang nempel di samping-samping mobil itu kan banyak tuh di kirinya motor-motor tuh. Iya, Dia nggak iya, bisa minggir iya, begitu. Tapi dia juga nggak ngebut. iya, betul, betul. Jadi kan akhirnya bingung juga nih mau gimana. Iya, Ngebut juga tidak, maju juga tidak. iya, Akhirnya kan damkar yang udah merasa ya memang bukan merasa tapi memang kondisinya sudah darurat sekali ya. iya, Mau nggak mau ya harus tancap gas. iya, betul. Mobil damkar ini memang berhak dia apa ya, menyeruduk ya, mendorong mobil yang di depannya karena ya dia tidak salah karena dia harus melakukan penyelamatan segera. 5 menit pun itu sudah di luar sana orang kebakaran sudah habis. Ya, Nah, itu sedangkan di sini menunggu bermenit-menit. Nah, tapi saya melihat orang-orang di sekitarnya mungkin Asik. tidak, ya pasif juga, tidak aware bahwa kalau memang di situ tadi penjelasannya adalah banyak motor dan sebagainya, mereka tidak bergerak untuk menyingkirkan motor itu. Pusat mereka, fokus mereka adalah di mobil merah. Ya itu yang menurut saya kurang mendukung juga ya. Jadi tidak hanya melulu disalahkan pada ibu itu dan ibu sopirnya atau ibu tersebut juga tidak tidak ngobut kenceng atau apapun, dia bingung juga. Dia mungkin masih berpikir secara logika bagaimana dia mau menepi sedangkan banyak kendaraan di situ. Dan kendaraan juga nggak peduli ya. Kendaraan juga tidak peduli. Apakah nanti kalau dia menyeruduk motor dan sebagainya, dia dibenarkan? Nah kira-kira ya kalau dari ketidakpedulian ini ya. Ya, Atau orang-orang sebelahnya tegang juga lihat kebakaran asik gitu nonton. Kan hobi nih negara kita nontonin orang lain menderita. ya. Itulah makanya orang tuh lebih mudah menyalahkan ya daripada mengkoreksi diri kita sendiri gitu. Sedangkan kalau ada kita di jalanan saja sudah dari jauh kedengaran sekali kan suara mobil ambulans atau mobil pemadam kebakaran dan sebagainya. Tentunya kita harus dengan sigap langsung menepi, memberi jalan dan seterusnya. Kalau kita lihat ya secara persepsi ya, sekali lagi persepsi ya, belum Ya. tentu benar, ini persepsi ya. Motor-motor yang ada di samping biasanya itu masuk mode autopilot peduli amat gitu. Bukan urusan saya yang salah, bukan saya kan di jalur yang benar. Mau orang sebelah mati kayak mau orang sebelah apa, ada ambulan aja kadang nggak minggir kok, paling nggak ada penumpangnya. Selalu persepsi negatif yang diutamakan. Satu sisi, tapi kenapa? Karena memang seringkali ambulan juga nyalain sirine tapi nggak bawa pasien. Ini juga kelakuan sopir-sopir ambulan yang nggak berpendidikan itu kadang-kadang. Iya. Jadi driver ini plus minus ya. Kalau kita lihat di podcast-podcast kita yang lalu tentang pekerjaan driver sering dianggap sebagai sesuatu yang lebih rendah. Padahal sebenarnya driver ini penting. Kenapa membawa nyawa banyak orang seperti tadi ya. Driver damkar ini nggak sembarangan. Ya kan? Prioritas damkar itu di atas segalanya. Di negara kita damkar itu nomor 1, bahkan di atas RI 1 untuk keselamatan. Di bawahnya adalah ambulan dengan pasien dan nomor 3 adalah mobil yang mengangkut korban kecelakaan. Baru RI 1, baru tamu negara lain dan baru yang lainnya ada 7 prioritas itu ya. Dan damkar ini nomor 1. Cuma kadang-kala ego generasi muda, ego generasi tua sama aja, sudah jelas ada sirine, biar aja, biar mereka ngalah, bangga gitu loh. Ini otak-otak bermasalah ini orang-orang ini. Karena driver ini sangat penting ya, menyetir mobil ini kan atau menyetir kendaraan ya, apapun lah, mau mobil, mau motor, itu juga harus punya pengetahuan yang baik. Memang secara psikologinya ada yang disebut dengan tunnel vision ya. Ketika seseorang fokus sama rasa penasaran, sama sesuatu, sama sensasi, itu hal-hal lain dikesampingkan. Jadi suara sirine, klakson, noise sekeliling itu cuma jadi background aja. Gampangnya gini, saya yakin teman-teman pasti pernah berada di dalam sebuah kendaraan atau mungkin yang menyetir kendaraan menyalakan wiper mobil. Wipernya ada nggak ada, mengganggu nggak, kenapa wipernya jadi background, kita kesampingkan, fokusnya ke depan. Nah ini sama, fokusnya ke api, lainnya dikesampingkan, ini juga bisa. Yeah. Tapi kembali lagi, oleh karena itu perlu menyetir dengan kesadaran. Kan banyak nih sekarang nyetir autopilot. Saya yakin hampir semua pernah mengalami ya. Perjalanan ke pasar, pikiran udah di pasar, motornya belum sampai, mobilnya belum sampai, pikirannya udah nyampe, yang terjadi apa? Nggak fokus, tiba-tiba udah nyampe gitu aja. Dan kadang bangga. Ini yang masalah. Kondisi tidak terpengaruh minuman keras atau obat-obatan terlarang loh ini. Ini sehari-hari ya banyak ya menyetir tidak dengan kesadaran diri.
Yang kedua ada dukungan tentang pengetahuan atau intelijensi. Kan supir nggak ada syarat S1. Ya. Pola pikirnya belum sampai sana. Nah ini. Alangkah baik kalau dikoreksi untuk mencari izin mengemudi, apalagi bekerja sebagai seorang driver, mau itu driver online, mau itu driver apapun lah yang berkaitan dengan menyetir yang membawa keselamatan, harus ada ujian khusus. Sehingga pengetahuannya didapat dan ada syarat standar minimal pendidikan. Ini untuk meningkatkan kualitas para driver juga. Jadi bukan sembarangan. Driver bukan sebuah pekerjaan yang siapa saja bisa, tapi mereka yang kompeten yang bisa. Ini juga derajatnya naik lagi nanti. Ini akan lebih bagus. Dan kondisi-kondisi ini bisa dikurangin lah. Nggak tiba-tiba dari kiri pasang sen kanan langsung. Wih, ini banyak nih. Tikungan nggak berhenti langsung belok. Wah keren. Apalagi belakangan banyak bocil naik motor listrik. Ini lebih ngeri lagi ya. Oke, betul. Kita akan kembali nih. Saya boleh tanya lagi ya, Bu? Ya. Kenapa sih zaman sekarang orang lebih cepat buka kamera daripada buka hati? Lebih cepat buka kamera daripada buka hati ya. Ya karena secara psikologis itu mereka ada kuriositas ya, di mana orang punya rasa ingin tahu yang lebih ya. Rasa ingin tahunya, lalu bagaimana untuk memuaskan rasa ingin tahu mereka, yaitu mereka dengan mengabadikan karena itu kan nggak mungkin diulang ya, spontanitas dan sebagainya. Jadi langsung aja kalau ada seperti itu, langsung spontanitas, ambil kamera, ambil HP dan sebagainya untuk mengabadikan, memfoto, video atau apapun itu demi kepuasan hati mereka gitu. Nah lalu di luar itu juga ada emosi ya. Mungkin orang yang mengalami atau melihat sendiri kejadian tragis, kecelakaan atau kebakaran dan sebagainya, hanya ingin berempati secara emosi saja. Misalnya hanya bisa mengatakan, "Waduh, kasihan ya. Aduh, itu bagaimana? Itu kok begini?" dan sebagainya. Tetapi tidak ada niatan untuk membantu, menolong atau apapun itu. Ya. Lalu yang ketiga juga karena ada keterlibatan pasif. Jadi artinya bahwa orang ya lebih nyaman, lebih akan aman kalau saya tidak ikut membantu menolong apapun, karena jangan sampai saya yang nanti menjadi mendapat masalah. Jangan sampai saya yang merelakan diri untuk menolong malah tertimpa ya, menjadi korban, menjadi pelaku atau apapun itu. Sehingga orang lebih mudah untuk menghindar demi keamanan dan kenyamanan dia dengan secara keterlibatan pasif itu tadi. Itu ya Pak Ber. Berarti ini sebenarnya masyarakat kita atau secara individu lah. Kita ini sekarang di era kemajuan atau era kemunduran, Bu, secara psikologi kita nih dengan respon-respon seperti ini. Ya betul. Kalau psikologi sih kayaknya kemunduran ya. Walaupun kecanggihan teknologi sudah semakin bertambah, apapun itu. Nah ini menarik nih. Tetapi moralnya, empatinya semakin menurun. Kata kita seperti yang saya bilang. Jawaban Ibu Poli ini menarik nih. Teknologi makin baju, psikologi makin turun, benar nggak? Ya. Karena itu butuh pendampingan banyak psikolog. Yeah. Kan zaman sekarang psikolog lagi booming nih Bu. Lagi booming ya. Okay. Orang banyak butuh pendampingan psikolog. Kenapa? Karena teknologi makin maju. Mungkin ini solusinya nih. Bagaimana caranya biar kerjaan psikolog rame, majukan teknologi. Orang-orang makin butuh bimbingan jiwa karena jiwanya menjadi semakin mundur. Yeah. Bahaya nggak sih ini? Bahaya banget karena begini. Teknologi itu kan sifatnya instan, cepat, ya, spontanitas dan segala macam ya. Tidak perlu proses, atau kalaupun proses kan segala itu singkat gitu ya. Sedangkan untuk memahami jiwa itu kan kita perlu proses ya, dari kecil, remaja, dewasa dan tua dan sebagainya. Nah, dalam masa itu kan orang mempelajari banyak hal. Entah dari keluarga sendiri, dari lingkungan, dari kejadian-kejadian yang dialami dan sebagainya. Di situ kita ditempa, diuji, kita berusaha memecahkan masalah, ada kesalahan, kita coba lagi memperbaiki dan sebagainya. Nah, yang saya perhatikan bahwa kita semakin canggih teknologinya, itu yang pengaruh-pengaruh tersebut, kadang-kadang tanpa kita sadari kita melakukannya, kita mewujudkan itu semua demi kepuasan hati, demi gaya hidup, apapun itu yang tampak dari luar oke, tetapi di dalam keropos.
orang sering tidak tahu bahwa ada efek atau bahaya negatif ya yang muncul, efek-efek negatif yang muncul, mungkin perilaku, mungkin dalam bentuk verbal atau apapun itu yang terjadi dari efek dari kecanggihan teknologi tersebut. Berarti bisa jadi kondisi kemajuan ini ya, teknologi perkembangan apapun yang memudahkan masyarakat lah, yang memudahkan kita, itu bisa jadi itu malah merendahkan kemampuan survival kita atau ya membuat kemampuan psikologis kita mengalami penurunan seperti itu. Iya, kalau kita tidak menyadari bahwa itu akan ada efek jangka panjangnya. Tapi kalau kita menyadari lalu kita menyaring, ya ini ada beberapa hal. Oke lah, saya menerima itu, tetapi ini tidak saya lakukan. Ini hanya sebagai informasi saja, sambil lalu aja pengetahuan dasar yang mana saya harus memilih dan memilah mana yang baik dan benar. Kalau orang punya kesadaran seperti itu, tentunya dia tidak akan tergerus, dia tidak akan terpengaruh oleh apapun. Berarti HP tanpa kamera ini bisa jadi solusi nggak sih, Bu? HP tanpa kamera bisa sih, masih pakai suara. Kan belakangan dikit-dikit keluar kamera. Apalagi Iya. kamera tajam-tajam ya sekarang, adu tajam, adu keren, adu murah. Kekiri semua jadi konten kreator itu, pengen jadi fotografer, pengen viral. Ya. Ngeri sekali ini. Memang sekarang tidak benar-benar semua cepat ya. sekali. Betul, memang tidak semua. Karena mungkin ada beberapa kasus atau masalah yang ternyata bisa terbantu karena orang mulai buka kamera. Ada orang yang mengirimkan ternyata kejadiannya seperti ini yang sesungguhnya karena ada orang yang mengirimkan video juga gitu lewat kameranya. Nah, kalau sekarang ingin berlomba-lomba begitu kan jadi masalah seperti ini, Bu. Ya. Seperti tadi damkar, api besar, semua keluar handphone buat rekam. Rekam apinya. Ya. Akhirnya apa? Sirine nggak denger. Sudah mode autopilot. Mendadak buta warna, buta telinga. Yang penting mic nyala, kamera nyala. Keren sekali. Mungkin dipindah aja ya, telinga sama matanya ke handphone. Iya, kembali lagi karena itu sudah tidak ada hati ya. Jadi ada kepuasan. Wah, ini mengabarkan sesuatu. Aku lagi di lokasi ini nih. Ada pemadam kebakaran nyeruduk mobil dan sebagainya. Wah, dianggap aku yang memberitahukan informasi ini yang pertama. Akulah orang pertama yang memberitahukan informasi ini kepada keluarga atau di grup atau apapun itu. Ini masih banyak nggak, Bu, terjadi hal seperti ini? Banyak sekali. Karena ada rasa kebanggaan kan di situ. Oh iya ya, gitu. Nah, respon-respon dari orang yang menanggapi itu kan membuat orang semakin Wow. Udah keren nih, akal sehat mulai kayak sinyal wifi ya. Wifi kadang nyambung, kadang nggak nyambung gitu kali ya. Kesadaran juga kayak gitu kali sekarang ya. Putus nyambung ya. Ini soalnya kan, ya kembali lagi pengetahuan dasar ya. Sirine nyala, malah dihalangin. Dorongan emosinya ada sih, Bu, kebanggaan pingin menghalangi mobil damkar itu ada nggak sih di diri manusia? Pasti ada. Ya sebetulnya gini, secara psikologis kalau ada suara-suara kendaraan yang minta prioritas jalan, itu sebetulnya kita juga harus memberikan jalan. Tidak boleh menghalangi, kemudian harus memberi jalan dan mengikuti instruksi tugasnya. Karena kadang-kadang kan ada juga nih kan mobil polisi yang lewat, lalu selain dia membunyikan suara atau sirene, polisi tersebut juga mengatakan sesuatu agar para kendaraan itu bisa menepi dan sebagainya karena akan dilewati. Nanti jadi viral, Bu, polisi arogan keluarnya. Ya, itu berarti orang yang punya pemikiran salah tuh. Dan banyak yang dukung loh pemikiran salah ini, hati-hati ya. Ada hal-hal yang kalian perlu komplain, tapi ada hal-hal yang kalian perlu terima. Kalian lahir di negara yang ada hukumnya, bukan di hutan. Ya belajarlah sedikit aturan dasar, atau mungkin SIM-nya nembak kali ya. Nggak pakai pelatihan, tinggal beli, foto, pulang. Banyak nih masih Banyak datang, sekali. foto, pulang. Pengetahuan dasar nggak paham. Banyak. Rambu lalu lintas kalau bisa naik motor nggak perlu turunin kaki, terabas, nggak perlu berhenti. Kan kosong, tiba-tiba ketabrak. Apalagi belakangan banyak motor-motor listrik yang nggak ada suaranya itu. Ya. Mesti hati-hati ya, ikuti panduan lah. Panduan itu bukan untuk orang lain, tapi untuk keselamatan kamu. Dan kalau kamu juga melanggar, kamunya nggak selamat, orang lain juga disusahin gara-gara kamu yang melanggar. Ini
Perlu diberikan pengetahuan dan kesadaran lah mungkin sejak dini ya. Ini kira-kira kalau kita bilang nih orang dewasa ya. Ya sudahlah, sudah terlanjur nggak aware gitu ya. Harapannya sih mau belajar, harapannya. Karena orang sekarang lebih milih gimana caranya kerja, penyalur tenaga kerja tercepat bukan nguliahin otak. Ini banyak nih. Gimana caranya kerja cari duit, bukan bagaimana caranya belajar untuk meningkatkan taraf hidup. Akhirnya kerjanya begitu-begitu aja, kayak yang kemarin cerita di Jepang itu. Berlomba-lomba nih, masyarakat kita pingin jadi tenaga kerja di luar negeri tanpa memperkaya otak dulu, yang penting kerja, cari duit. Dan lagi-lagi didukung oleh keluarga, keluarga butuh duit nih. Sama aja kalian. Oke, kita kembali lagi. Ya. Kan ini akhirnya jadi masalah. Sebenarnya kan sirine itu sebuah tanda ya. Tanda untuk kita menghindar. Tapi kenapa belakangan konsep yang berkembang, apalagi setelah banyak viral-viral ambulan kosong dan sebagainya, masyarakat kita kayak pingin main hakim sendiri gitu, pingin nyetop. Akhirnya pasien yang sudah gawat beneran ada malah jadi nggak ada. Ini psikologi manusia memang ada dorongan untuk jadi superhero gitu kali Bu, atau gimana ya? Iya, Pingin sebetulnya jadi detektif gitu, ngungkap kasus gitu. sangat disayangkan ya kalau ada apa ya, kalau dibilang oknum atau apa ya, pelaku-pelaku yang sudah dipercayakan membawa mobil ambulans, kemudian dia dengan sengaja membunyikan tanpa ada pasien atau orang di dalamnya dan sebagainya, itu ya memang akhirnya membuat masyarakat menjadi tidak percaya karena itu pernah ada ya, pernah ada. Jadi orang berpikir nggak mungkin ada ambulan datang, itu paling juga cuma main-main, karena beberapa kali mungkin pernah mengalami seperti itu ya. Sebetulnya salah dari sopirnya juga ya, entah siapapun itu ya. Cuman kembali lagi itu masalah dia ya, masalah dia, masalah sopir atau apapun, kita nggak akan gubris. Tetapi bagaimanapun sebagai orang di luar itu, sebagai orang yang mendengarkan sirine apapun itu, karena sirine kan tidak hanya kebakaran ya, sirine letusan gunung, sirine ambulans segala macam itu, tentunya kita aware lah, langsung dengan gerak cepat kita menyingkir, memberi jalan ya. Mau itu kosong, mau itu isi atau apapun itu, sebaiknya seperti itu. Itu yang kita lakukan. Berarti sekarang ini kan banyak yang udah terdorongnya malah pingin menghalang-halangi nih Bu. Ini kira-kira kalau kita berkembang seperti ini terus kan sudah jelas tadi kemunduran ya. Ini yang menyebabkan hal ini kira-kira salahnya siapa sih Bu? Salahnya orang tersebut yang menghalang-halangi. Ini ya para anak-anak, kalau kalian besar lingkungan keluarga di mana orang tua kalian hobi melanggar marka jalan, bilang sama mereka jangan dilanggar. Karena hati-hati. Dan kalian para orang tua yang hobi melanggar marka jalan, hati-hati, anak-anak kalian niru. Belum tentu keberuntungan itu sama. Pas lagi apes ketabrak hilang, ya sudah. Malah jadi selesai itu hidup. Kita kembali ke cerita damkar kita ya. Ya. Sekarang dari sisi petugas damkar, kita coba bayangkan nih Bu, kita di posisi mereka, ya kan? Jalan dihalangin, waktu mepet, nyawa orang banyak dipertaruhkan. Kira-kira gimana nih tekanan psikologi mereka? Ya, pastinya jengkel ya, sebagai seseorang yang diberi kepercayaan, itu tanggung jawabnya besar karena hubungannya dengan nyawa orang. Jadi kalau dia jalannya pun sudah minta prioritas, dari jauh sudah membunyikan sirine, orang kan pasti dengar karena sirinenya itu tidak kecil ya suaranya, pasti kenceng. Jadi dari jauh, dari berapa puluh meter itu, artinya berapa meter, kita sudah bisa mempersiapkan diri untuk minggir. Tetapi kalau itu banyak orang justru tidak bisa memberikan jalan, pastinya sebagai seorang pengendara mobil damkar pasti akan jengkel, marah. Ya, karena bagaimanapun dia sudah dididik, dilatih untuk menyelamatkan orang gitu. Pasti mungkin secara psikologis dia ada rasa bersalah atau berdosa gitu ya, karena ternyata sampai di sana menjadi terlambat, dia tidak bisa menolong banyak, lalu ternyata sudah ada korban jiwa dan sebagainya. Nah, ini akan membawa konsekuensi beban psikologis tersendiri untuk para petugas damkar tersebut. Dan ini tidak mudah. Tidak mudah untuk rilisnya karena perlu healing, perlu proses, perlu waktu untuk penerimaan diri, rasa dari bersalahnya tersebut.
Ya. Bu, sekarang bayangkan ya, lagi di jalan, ada alarm, Ya. kita nggak fokus, lalu ibu tersenggol damkar. Aduh. Bukan karena damkarnya benci sama ibu loh ya, tapi karena dia punya pilihan antara kamu atau satu gedung penuh manusia yang harus diselamatin. Kira-kira respon emosi kita gimana, Bu? Mungkin yang pertama pasti kaget ya, karena kita nggak tahu, mungkin karena kita nggak fokus ya, nggak fokus karena kesalahan kita. Di jalan kan banyak yang bisa dilihat. Nah, barangkali dia fokus pada penglihatan, tetapi tidak fokus pada pendengaran. Akan ada bunyi sirene damkar itu dia kurang fokus. Lalu misalnya saya yang diseruduk dan sebagainya, ya ini menjadi akibat dari kesalahan saya sendiri. Saya terima, nggak apa-apa sih. Diterima ya? Cuma jangan kenceng-kenceng. Masih nawar lagi ya. Jadi diterima ya, disenggol damkar ya? Ya betul. Karena memang ya ibaratnya semua sudah minggir. Sedangkan saya dengan santai, enak, karena kurang fokus saya sampai tidak mendengar ada suara damkar tersebut ya. Itu menjadi konsekuensi saya sebagai pengguna jalan. Oke, berarti ini ya, ingat ya, ini cara yang tepat, ini cara yang sehat dan aware. Kalau kita udah ngalangin jalan dan kita kesenggol, ya ini resiko kita. Jadi kalau ambulan bawa penumpang, kamu nggak minggir, kamu ditabrak, jangan menuntut, itu salah kamu sendiri. Kalau kamu pengen menuntut, besok nggak usah punya surat izin mengemudi lagi, karena kalian nggak layak pegang surat izin mengemudi. Mungkin mulai naik sepeda yang pakai pancal itu aja lebih aman. Karena kalian benar-benar nggak punya kesadaran, nggak punya otak yang mumpuni untuk menyetir kendaraan bermotor ya. Zaman sekarang ya kita refleksnya lebih cepat pencet tombol record daripada refleks minggir ya. Biar bisa sempat rekam, kalau nanti kesenggol viralin. Nah ini. Ini gimana nih Bu ceritanya? Ya bukan salah damkarnya juga, karena petugas damkar itu berhak sekali. Dia sampai menyeruduk pun itu bukan kesalahan dia, karena akan ada resiko yang lebih besar lagi, yang lebih fatal lagi, jiwa banyak orang dan sebagainya. Sehingga ya kita kalau ada seperti itu jangan viral lah, jangan ambil kamera dan segala macam, karena lebih penting kita menepi dulu, minggir dulu. Kalau yang model-model gini Bu, kan banyak nih orang yang nonton, bukan saya aja. Kenapa saya yang harus minggir? Kalau mau minggir semua dong. Nunggu yang lain minggir baru saya mau minggir. Ini gimana nih Bu? Psikologinya manusia yang kayak begini nih. Otak-otak begini nih. Saya nggak ngerti mau nanggepin dosanya kayak tanggung apa. sama-sama, kan banyak nih. Iya, egois sih menurut saya. Ya kalau semua nggak gimana pun caranya ya, kalau dia mendapatkan sesuatu yang dari konsekuensi keputusannya, ya dia harus bisa terima. Entah itu dia diseruduk atau apapun itu gitu ya. Karena ketidakpatuhannya, karena dia tidak mau nurut dari aturan-aturan di lalu lintas di jalan. Soalnya bystander effect ini penting ya, bukan cuma tentang merekam tadi atau nggak mau minggir ya. Bahkan saat ada korban di sebelah kita pun orang kadang nggak berniat jadi orang kunci untuk membantu, daripada nanti salah. Karena seringkali malah yang nolong yang jadi tersangka. Betul. Kan ini bahaya ya. Ini suatu sebutan yang pertama kali muncul di cerita di tahun 1964 sebenarnya di New York ya. Ketika seorang perempuan dibunuh, banyak saksi, nggak ada yang nolong, nggak ada yang bantu. Ini kasusnya Kitty zaman dulu ya. Akhirnya hal ini mulai diangkat nih. Secara psikologinya, bystander effect ini sebenarnya tentang tanggung jawab yang rasanya bisa dibagi rame-rame. Kalau satu orang nggak minggir, yang lain nggak minggir lah, biar sama-sama bersalah gitu, dosanya bagi rata gitu. Kalau ada korban, kan saya nggak bantu, tapi dia juga nggak bantu, jadi kita salahnya nggak besar-besar banget gitu. Ya kan? Karena kan kita cenderung ya daripada nanti bantu malah salah, mending nggak usah dibantu. Ini juga bisa, tapi nggak minggir satu, udahlah. Yang lain belum minggir, kenapa kita harus minggir? Nah ini, ya kan akhirnya ini menyebabkan banyak sekali kondisi-kondisi yang seperti tadi itu sudah jelas sirine jalan, yang lain belum minggir, motornya nggak mau minggir. Kenapa? Bukan salah kita kok, salah mobilnya nggak minggir. Padahal kalau itu semua menepi ya, itu mobil juga bisa menepi. Ya, betul. Nggak perlu cerita tentang ditabrak damkar itu viral, karena kalian ternyata
akan jadi viral berita, wah para pengendara kendaraan semuanya bertanggung jawab begitu ada kendaraan bermotor yang penting lewat, damkar lewat, mereka semua minggir. Kan headline-nya keren. Bukan ceritanya kalian ditabrak damkar gara-gara kalian bodoh nggak mau minggir. Kan lebih bagus ya. Iya. Nah ini agak ngeri nih. Bystander effect ini juga berkembang. Ini disebabkan mungkin kurangnya edukasi ya. Atau role model positif. Makanya kalian kalau scroll itu scroll yang baik lah. Scroll yang positif. Bukan scroll tindakan-tindakan sok jagoan yang menghalang-halangi, nggak perlu. Kalau orang lain jadi superhero karena nggak sengaja, secara kebetulan menghalangi kendaraan yang mungkin ambulan yang ternyata kosong nggak bawa pasien. Itu salah satu dari sedikit dari banyak kasus karena kebanyakan ya mereka memang bawa pasien. Dan nggak perlulah jadi superhero dan super viral gara-gara hal seperti itu. Viral lah karena hal positif. Kalian bikin karya bagus. Ini kan akan jauh lebih baik ya. Dan para tokoh-tokoh public figure kita ya tolonglah kasih contoh-contoh positif gitu. Apalagi yang memang butuh pengawalan. Kalau memang pengawalan itu penting silahkan. Tapi kalau nggak penting nggak usah lah ya. Buang-buang kas negara kali ya. Tapi kalau penting silakan kan kalian menunaikan tugas. Tapi kan ada yang tidak menunaikan tugas secara sepenting itulah ya. Ini kira-kira bystander effect ini secara psikologi ditanganinya gimana sih Bu? Ini kan penting sekali dan hal yang cukup vital ya. Oke, ya. Semua sebetulnya kembali ke pribadi masing-masing ya menurut saya. Sebetulnya kita tuh tidak hanya tanggung jawab pada diri sendiri, tetapi juga tanggung jawab kepada orang lain. Seberapa besar kesadaran diri kita untuk melihat bahwa orang lain juga perlu diselamatkan. Jadi kita minggir, disuruh minggir itu sebetulnya kita juga diselamatkan. Kalau enggak kan ditabrak gitu ya. Nah ini minggir karena ada kendaraan yang mau melaju dengan cepat, perlu waktu, segera dan sebagainya. Karena menyangkut nyawa orang, jiwa orang gitu. Nah sebetulnya kita diminta minggir itu karena kita mau diselamatkan. Kalau kita merasa nggak perlu minggir karena orang lain juga nggak mau minggir, ya sudah terima akibatnya. Dan itu menurut saya kurang tanggung jawab, sangat tidak bertanggung jawab. Ya, karena kita menjadi tidak empati kepada orang lain, bahwa nyawa orang lain juga perlu. Bayangkan kalau itu ternyata kejadiannya di lokasi rumahnya atau dekat rumahnya yang ternyata itu kebakarannya di sana. Apakah dia tidak merasa menyesal nantinya? Itu kan tidak tahu di mana kebakarannya, hanya dengar di jalan dan ternyata waktu dia pulang, oh ternyata di tetangganya yang mengalami kebakaran dan nyangkut sampai merembet ke rumahnya misalnya. Nah itu apakah tidak ada penyesalan tadi menghalang-halangi mobil yang melaju, butuh kecepatan, butuh tempat dan sebagainya. Nah kalau misalnya seperti itu kita harusnya sebagai orang harus bertanggung jawab bahwa keselamatan orang sangat penting, orang lain sangat penting. Memang keselamatan diri kita juga penting. Tetapi ini orang sedang menjalankan tugas untuk menyelamatkan banyak orang. Nah, jadi kita perlu aware juga. Bahkan kalau ada kondisi seperti itu, kita yang spontanitas mengajak orang untuk minggir semuanya. Ayo minggir, ayo kita minggir semuanya. Sedang ada mobil, perlu jalan ambulans, damkar dan sebagainya. Justru jangan ikut-ikutan untuk kita tidak mau minggir. Yaitu yang sangat tidak bertanggung jawab. Dan mungkin juga perlu mulai dari yang paling kecil ya. Kita lihat skop paling kecil, keluarga. Kasih pendidikan mungkin seperti permainan role play yang sederhana ya. Pertanyaan-pertanyaan di rumah mungkin ke anak-anak di rumah mulai sedikit dimodifikasi ya. Bukan kalau anak kecil 1 + 1 berapa, 5 × 5 berapa, mungkin diganti ditambahin lah pertanyaan. Kalau kamu ketemu orang di jalan lagi jatuh, kepleset, lansia mungkin atau mungkin orang kecelakaan, responnya sebaiknya seperti apa. Ini diajarkan, dikasih pendidikan sejak dini. Bukan hanya sibuk sama pendidikan intelijensi yang kayak digembar-gemborin belakangan ini, tapi ya juga peningkatan pintar naik sih, tapi nggak naik-naik banget, segitu-segitu aja, tapi empatinya makin turun ya. Dan gak siap untuk refleks situasi genting, refleks cepatnya seperti apa, malah takut melongo keluar kamera. Nah ini yang paling kecil mungkin dari contoh di rumah kayak tadi, jadi orang tua aja ya, jangan gak usah ajari anak-anak kalian atau mempertontonkan kehebatan kalian melanggar lalu lintas. Kemudian
nggak pernah memberikan permainan role model positif tentang cara bertindak di kondisi yang mungkin dihadapi si anak di masa depan. Kemudian permainan role play ini juga di sekolah-sekolah, lembaga pendidikan ini penting. Di beberapa sekolah yang saya tahu kebetulan tidak berada di negara ini melakukan hal seperti ini. Jika terjadi di jalan ketemu korban begini, ini untuk anak-anak TK loh, dilatih cara menolongnya seperti apa. Sudah sejak ini ditanamkan empati itu dan caranya respon cepat itu seperti apa. Beda dengan di sini yang dimana kita sejak kecil udah dijejelin berbagai macam bentuk perhitungan, hafalan dan sebagainya ya. Biar otak-otaknya katanya makin pintar gitu. Tapi belum muncul kepintarannya. Muncul sih. Muncul ya mungkin. Muncul gak sih Bu? Ada hasil gak sih? Dengan dijejelin banyak pengetahuan yang hebat-hebat itu. Tapi nggak terekspos kayaknya ya. Nggak terekspos. Pinter-pinter itu. Kan banyak tuh yang udah keluar nggak tahu keluar kemana. Tapi ya banyak yang maju. Ya, Tapi kembali juga ya. Ya. Hal-hal seperti ini nggak kalah penting dengan kalian berhasil mengerjakan soal. Ya kan? Yang seperti tadi dari keluarga ya, orang terdekat lah, orang tua, lingkungan. Kasih contoh positif ke anak-anak dan kalian juga jangan melanggar. Kasih aturan yang positif. Karena sekarang kan jalan udah jelas ditulisin. Dilarang putar balik. Tetap aja putar balik. Satu arah, lawan arah. Kenapa? Biar cepet. Ini otak-otak primitif nih masih ada di dalam diri kita ya. Kasihan yang bikin aturan. Pak polisi udah setengah mati loh tuh bikin rekayasa arus lalu lintas. Biar apa? Biar kalian nggak macet, malah kalian bikin macetnya. Oke, kita kembali lagi nih ke Damkar. Ya. Bystander effect tadi kita udah ulas ya. Ya harus dikasih contoh dari lingkungan terdekat, terkecil dari keluarga dan sampai di tingkat pendidikan sekolah ya. Sejak kecil ditanamkan. Apakah saat ini sebenarnya kita sedang hidup di era krisis kecerdasan emosi nggak sih Bu? Bukan EQ lagi tapi EQ-nya nih. Ya. Betul. Kalau menurut saya emosi itu memang sangat perlu ya. Sangat perlu. Nah sekarang ini untuk EQ-nya itu betul-betul sepertinya menurun. Bukan sepertinya, memang sudah menurun ya. Dari beberapa kejadian yang viral dan sebagainya itu. Kadang kita tidak melihat bahwa prioritas yang utama itu apa. Tapi justru untuk kepentingan kita sendiri. Kita memviralkan, kita mengambil alat kemudian untuk merekam video dan sebagainya. Itu yang justru sangat disayangkan orang merespon dengan cara seperti itu. Walaupun mungkin dengan berbagai alasan ya. Maaf. Mungkin dia ketakutan untuk terlibat jauh, takutnya seperti tadi Pak Ber bilang dari korban, dari menolong menjadi pelaku, kemudian kurangnya pengetahuan juga mungkin dalam menolong orang yang korban kecelakaan atau apapun itu, jangan sampai malah menjadi fatal gitu ya, bisa jadi gitu ya. Sebenarnya banyak alasan juga, cuman bagaimana cara kita menggerakkan, kalau memang kita takut, mungkin kita juga sekedar mengarahkan aja. Ya, minta tolong orang, siapa yang bisa, siapa yang tahu nomor ambulans, siapa yang tahu nomor dokter atau apapun itu sudah cara yang cukup untuk kita yang mungkin merasa takut terlibat jauh atau apapun itu karena kita tidak punya pengetahuan yang memadai atau kurang keterbatasannya atau keterbatasan pengetahuan kita sendiri atau apapun gitu. Tapi paling tidak kita aware lah ya, mencarikan nomor telepon dari keluarga yang terdekat, yang bisa dihubungi siapa kira-kira, itu aja. Apa yang bisa kita lakukan. Nah ini sudah dikasih contoh ya sama Ibu Pauline ya. Ibu Pauline, saya ingin dengar saran nih. Wah Ibu Pauline sudah mulai hilang suaranya nih. Saran untuk kita dalam, kan tadi memang kalau secara bystander effect ya kita diajarin kalau ada orang butuh bantuan ya dibantu langsung. Tapi kan juga banyak sekarang kriminal yang terjadi karena kita terlalu baik membantu nih. Kira-kira ada tips dan trik nggak untuk membantu kita untuk merespon situasi-situasi seperti ini sehingga di lapangan lah kita bisa bertindak dengan cerdas secara emosi dan tepat begitu untuk situasi-situasi darurat. Iya, sebetulnya ada cara-cara untuk kita merespon hal-hal yang darurat seperti itu. Sebetulnya dalam otak kita itu kan sudah dicukupkan semuanya, ya.
Dari otak kita mendapat informasi dari indera kita misalnya. Indera pendengaran, indera perasa, indera penglihatan dan sebagainya. Walaupun kita tidak melihat tapi kita mendengar misalnya suara sirene ambulans atau damkar atau apapun itu, tapi kita harus melakukan gerakan cepat, suatu tindakan. Karena dari otak yang sudah menginformasi tersebut lalu masuk ke otak pengolahan otak berikutnya, yaitu masuk ke amigdala. Amigdala itu artinya kita diminta untuk merespon bahaya-bahaya yang mengancam. Ya, lalu kita bisa dari amigdala itu kita bisa membuat keputusan. Oh, ini ada sesuatu yang krodit nih, yang darurat, yang kita tidak bisa lengah, yang kita harus gerak cepat, yang kita tidak bisa lemah, lamban dan sebagainya. Nah, dari situ kita harus bisa respon. Dari indera kemudian respon ke amigdala, kemudian kita membuat keputusan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Itu yang kita latih. Itu bisa dengan simulasi, bisa dengan apapun gerakan ya. Lalu juga untuk para ini nih, yang memberi kursus setir mobil deh. Kayaknya perlu juga ya. Perlu juga pengetahuan atau simulasi-simulasi agar para pengendara mobil nantinya bisa mempersiapkan diri. Paling tidak menjadi panik ya. Kemudian bagaimana caranya dia bisa berpikir cepat manakala mendapatkan kejadian-kejadian seperti itu ya. Karena mungkin latihan sih sudah ya, oke, latihan di jalan, praktek langsung dan sebagainya. Tetapi kan pada saat latihan di jalan kemungkinan kita tidak mendapatkan peristiwa itu ya. Mungkin tidak ada ambulans yang lewat selama latihan, tidak ada damkar atau apapun itu. Nah, saya kira perlu ya ditambahkan dalam simulasi latihannya bahwa orang perlu latihan mengatasi situasi pada saat darurat. Karena kejiwaan orang itu kan berbeda-beda. Nah, dari pelatihnya, trenernya itu mungkin bisa melihat, mengetahui, oh ini sebetulnya dia panikan nih sebetulnya. Atau dia bingung mau melakukan apa. Atau dia gerak cepat, oke langsung minggir. Malah dia bisa mengajak orang untuk melakukan kegiatan, melakukan gerakan yang sama. Ayo semuanya minggir supaya bisa memberikan jalan dan sebagainya. Itu kayaknya ya Pak Ber ya. Oke, terima kasih Bu Pauline. Ya ini didengarkan ya, ini saran dari ahlinya nih. Dan ingat untuk para sahabat yang di luar sana masih hobi tiba-tiba berdiri, berhenti, kendaraannya nggak lihat kiri kanan, langsung keluar kamera, zoom in. Ingat ya, jiwa kamu, hidup kamu nggak bisa di zoom in, zoom out, apalagi di pause. Jadi ingat, kalau kamu mau ngerekam tidak apa-apa, yang utama adalah pastikan keselamatan kamu dulu, jangan sampai kamu ditabrak damkar apalagi ditabrak kenyataan ya. Kemudian yang kedua adalah pastikan kamu tidak mengganggu orang-orang sekeliling kamu dan tidak menyebabkan risiko untuk orang-orang sekeliling kamu. Ya setelah itu silahkan rekam, mau momennya hilang atau apa, paling enggak nyawamu nggak hilang lah. Podcast kita tentang damkar akan sampai di sini. Apa yang kita bicarakan di sini belum tentu semuanya benar, tapi belum tentu salah ya. Dalam artian ada pesan-pesan, makna, moral, sudut pandang yang bisa kalian ambil. Terima kasih semua. Kita ketemu lagi di podcast-podcast kami yang lain. Bye-bye. Bye-bye.